Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari media yang insya Allah akan meliput acara Qawani. Tentunya kami mengundang teman-teman media dengan maksud untuk disiarkan, untuk dilonsingkan kepada masyarakat luas, terutama para perempuan Indonesia. Saya bersama di sini bersama dengan Ibu Ulis Lalahi. Beliau adalah salah satu ketua Qawani di bidang hubungan luar negeri yang mewakili bidang luar negeri. Beliau sebagai ketua panitia. Dan di samping kanan saya adalah Ibu Tantri sebagai ketua bidang HLM dan sebagai wakil ketua panitia, dan juga ada Ibu Ratna Suyudi sebagai wakil ketua panitia dan juga merangkap sebagai ketua bidang ekonomi dan koperasi. Maksud kami di sini adalah menyampaikan acara yang akan diadakan oleh Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 24, 25, 26, di mana acaranya bernama AKWO Forum dan Expo. AKWO adalah singkatan dari Asian Confederation Women Organization, dan forum karena kita akan mengadakan seminar-seminar yang mengenai isu-isu yang sedang berkembang di negara ASEAN. Dan juga Expo kita memamerkan produk dari binaan UMKM Qawani maupun produk dari para peserta delegasi ASEAN yang hadir 10 negara berserta dengan 1 negara sebagai observer, yaitu Timor Leste. AKWO Forum karena Qawani merupakan salah satu inisiator pendirinya AKWO, jadi organisasi federasi-federasi di tingkat ASEAN yang bermitra dan bersinergi dengan pihak pemerintah. Dan dilahirkannya AKWO pada tahun 1981, di mana pemerakarsanya adalah Ketua Umum Qawani pada masanya, yaitu Ibu Almarhumah Mur Pratomo. Juga pada saat ini saya sebagai Ketua Umum Qawani merangkap sebagai sekjen, sekretari jenderal dari AKWO. Presidennya adalah dari Filipina, di mana biasanya sesuai dengan presidensi dari ASEAN pada saat ini kan di Indonesia, tetapi karena internal dari AKWO akhirnya Ketua Umum Qawani menjadi Sekretari Jenderal karena pada waktu itu ada masa vakum di mana presiden waktu itu dari Brunei dan dari beberapa negara yang tidak menjalankan fungsinya. Akhirnya perputaran Qawani bertugas sebagai Sekretari Jenderal yang sebelumnya adalah sebagai Bendahara Umum. Nah, di dalam kegiatan AKWO Forum dan Expo bukan hanya 10 negara peserta saja yang hadir, peserta dari ASEAN, tetapi hadir juga dari peserta negara dari W20, yaitu India, Italia, dan Rusia. Dan Rusia akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara perempuan Indonesia dengan
perempuan Rusia maupun perempuan Italia. Perempuan Indonesia diberikan kesempatan 50 orang untuk mendapatkan beasiswa yang sekolah di Rusia dengan universitas, nanti mungkin Bu Uli bisa menjelaskan, yang tarafnya itu standarnya sama dengan Oxford University. Nah, 50 perempuan ini diberikan kesempatan untuk pada organisasi anggota Kowani yang ingin ikut serta tanpa ada batasan usia, satu itu. Kemudian tanpa ujian atau melihat hasil dari TOEFL maupun IELTS, karena kita semua di sini baik di Kowani maupun di anggota organisasi adalah perempuan-perempuan yang sudah mempunyai, sebagian besar adalah mempunyai pendidikan yang tinggi, jadi tidak melalui tes seleksi. Begitupun kerjasama dengan Italia, perempuan Indonesia diberikan kesempatan mengikuti pelatihan khusus untuk membuat tas, ya. Jadi produk-produk dari kulit. Nah, ini yang memberikan pelatihan adalah School of Leather Firenze di salah satu kota di Italia, di mana juga bekerja sama atau produk ini disuplai kepada branded name produk fashion yang terkenal di dunia seperti Louis Vuitton, kemudian Hermes, Armani. Nah, maka dari itu, selain kita mengadakan forum dari peserta negara ASEAN, kita juga mengundang pimpinan organisasi di Indonesia sebanyak 1.000, baik itu komunitas, baik itu organisasi wanita, dan juga komunitas-komunitas, dan juga sudah konfirmasi yang hadir dari peserta dari Indonesia ada 1.050 dan peserta luar negeri ada 70 orang, ada 75 orang. Nah, jadi kami tentunya selain mohon doanya agar acara ini disukseskan, yang sebenarnya kami mengharapkan kehadirannya Bapak Presiden Jokowi, karena tentunya peserta dari luar negeri, peserta dari ASEAN, kami mengharapkan bahwa dengan kehadirannya Bapak Presiden, maka pandangan mereka bahwa wah, ternyata presidennya memperhatikan SDM, terutama para perempuan Indonesia, yang menentukan bagaimana kualitas bangsa kita ini, gitu. Jadi dengan hadirnya Bapak Presiden, kita dapat bangga dengan para peserta luar negeri, ya, karena di mana juga ada acara acara perempuan-perempuan di dunia, pemerintah itu full support, ya, seperti kemarin di India, ya, pemerintah full support dengan kegiatan para perempuan di India yang mengundang kita dari Indonesia salah satunya. Begitupun juga di Iran, ya Bu, di Iran, Bapak Presiden, ya, Bapak Presidennya juga hadir pada acara pembukaan, gitu. Adanya yang membuka itu adalah Bapak Presiden,
Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi karena mungkin suasana politik satu, kemudian juga Bapak Presiden masih berada di luar negeri, Saudi Arabia ya. Ya, nah jadi mohon teman-teman media ya, siapa tahu Bapak Presiden atau Menseknek melihat, membaca ini jeritan kaum perempuan Indonesia bagaimana kita juga kan memberikan suara terhadap pesta demokrasi ini hampir 50%, dan anggota organisasi Kowani sekarang jumlahnya ada 103 organisasi anggota, dan kalau dihitung jumlahnya secara data berdasarkan jumlah data dari organisasi anggota itu jumlahnya ada 97 perempuan Indonesia, 97 juta perempuan Indonesia. Dan juga perlu diketahui bahwa Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli ya, itu berdasarkan harinya Kongres Wanita Indonesia yang diadakan pada tanggal 24 Juli 1964 di Istora Senayan, memakai semua kebaya gitu. Nah, jadi Kowani mempunyai hari nasional selain Hari Ibu, yaitu adalah Hari Kebaya Nasional. Saya rasa demikian, dan Bu Uli mohon ditambahkan, dan juga Ibu Tantri, dan mungkin juga Ibu Ratna. Terima kasih. Sore teman-teman media sekalian dan teman-teman dari Kowani, izin saya menambahkan tadi yang dikatakan Ibu Giwo yang mengenai Hari Kebaya ini adalah sesuatu penting, dan mohon izin tidak ada di press release, jadi mohon ditambahkan karena ini baru pertama kalinya kita menyampaikan. Jadi kita baru pertama kalinya menyampaikan bahwa Hari Kebaya nanti kita akan rayakan pada tanggal 24 Juni, setiap tanggal 24 Juni, dan itu adalah kita ya dari Kowani yang Perkasa ini. Dan kita pada siang hari ini kita merayakan di sini adalah tujuannya kita adalah pada intinya menuju Kowani seabad. Jadi 5 tahun lagi Kowani akan persis akan hadir dalam 100 tahun di Indonesia. Untuk itulah kita bergerak terus dan selalu ingin terdepan, dan khususnya dalam rangka ASEAN. Jadi kita dalam rangka ASEAN ini mengambil momen yang paling penting karena kita adalah cukup strategis di dalam hubungan perempuan di ASEAN. Dan untuk itu kita buktikan yang hadir baru pertama kali, mungkin tadi Ibu Giwo lupa menyampaikan, pertama kali yang hadir 75 anggota ASEAN. Ini Ibu Tantri, Ibu Giwo, dan saya itu sering menghadiri di ASEAN, di luar itu yang hadir biasanya di 25 orang ya Bu ya, 25, 30, tapi ini membludak. Dari Malaysia itu hampir 20, dari Filipina itu 30, ini masih tambah, kita bingung ini mau sama-sama hotelnya atau bagaimana ya Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya dengan hormat, dengan rendah hati kami berempat di sini memohon, kami tahu di luar lagi hiruk pikuk dengan berita-berita yang sangat ribut ya, maksudnya ribut dengan suasana yang sangat 5 tahun sekali ya merayakan pesta demokrasi kita. Namun dengan rendah hati kami memohon sekali untuk ini perlu digaungkan karena kita juga bagian daripada demokrasi juga. Ibu Giwo memakai kebaya, saya memakai dengan penampilan begini, Ibu Tantri Begana, Ibu Ratna begini. Ini semua adalah tampilan dari menunjukkan bahwa ini di rumah perjuangan Indonesia, menunjukkan kita adalah semuanya bersatu dan untuk memperjuangkan acara kita nanti. Baru pertama kali tadi ke Hari Kebaya, kemudian pertama kali mengenai scholarship. Jadi yang ini yang Rusia dan dengan Firenze, ini yang pertama kali sebenarnya ini adalah rangkaian daripada G20 W20. Jadi pada tahun lalu Bapak Presiden menginstruksi kami, Kowani yang ditunjuk, bahwa mana hasil daripada W20 itu bukan hanya meeting, tapi ada sesuatu konkret yang seperti tadi Bu Giwo katakan, implementasinya
kepada perempuan Indonesia itu apa. Dan kami sudah melakukan MOU besok dilakukan terhadap 50 perempuan Indonesia yang akan sekolah di Rusia di S1, S2, di SSI. Nah, panjangannya itu agak bahasa Rusia, jadi boleh dibeli kalian. Sekolahnya itu apa, HSI. Dan besok yang akan datang ke sini adalah beliau adalah ketua perempuan sekaligus ketua perempuan Rusia sekaligus adalah wakil presiden wakil rektor dari Universitas HSI. Dan satu lagi adalah dengan Itali, di mana kita sudah mengetahui bahwa Itali terkenal dengan Ibu Giwo mengatakan brand name, dan kita sudah bagian juga. Dan ini kita malah disuruh boleh pilih. Jumlahnya saya lagi masih nawar. Jadi kalau bisa setiap bulan bisa bantu. 3 bulan sekali itu bisa ada, tapi khususnya ada 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Jadi untuk itulah kita mohon diinformasikan. Ini kita buka untuk anggota organisasi dari Kowani untuk boleh mengikuti acara sponsor tersebut. Nah, untuk itu kami persilakan dari Ibu Tantri untuk rangkaian acara apa saja yang disampaikan untuk rangkaian hari dari tanggal 24-26. Sedangkan nanti Ibu Ratna akan menyampaikan sedikit mengenai peserta dari Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman wartawan semuanya. Acara kami memang akan dimulai di tanggal 24 pagi pada saat nanti kita bilang AV karena itu Agro Forum Expo. Opening seasonnya insya Allah akan dibuka oleh Ibu Menteri dengan tentatifnya Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan pada acara ini nanti akan disampaikan dari pihak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga dari Ibu Ketua Umum Kowani, serta dari Sekjen ASEAN, dan juga dari beberapa dari Presiden AKO sendiri. Presiden AKO dari Filipina akan hadir pada tanggal 24 tersebut dengan beserta beberapa negara. Kemudian pada saat setelah acara nanti akan diberikan juga satu hiburan dari Lintas Indonesia, kemudian dol dari Anjungan Bengkulu, dari Provinsi Bengkulu, dan yang terakhir adalah Puspo Budoyo. Dan satu lagi karena keinginan dari awal W20 selalu ada disabilitas, jadi dan anak-anak dari yayasan yang dikelola juga oleh Kowani dan anak dari tingkat SD. Kemudian ada sesi di mana kita ada talk show atau seminar seperti itu dengan temanya Challenge and Opportunities in the Empowerment of Asian Women in Acceleration Women-led and Miss Growth. Jadi ini keynote remarks-nya adalah Bapak Sandiaga Uno, kemudian panel discussion-nya ada Ibu Yunita Resmisari, kemudian Ibu Nadira Montiso, dan Ibu Siti Aziza dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Ibu Dian Siswarini, Presiden Direktur dari XL Asiata. Yang terakhir adalah Ibu Chesna F. Anwar, Managing Director of Institutional Relation of API. Kemudian dilanjutkan di jam 1 sampai dengan jam 2 ada session juga Empowerment, Advancing Women's Equality and Empowerment in ASEAN. Terusnya adalah Bapak Yamsen Gazi, beliau adalah pimpinan atau representation of UN Women Indonesia dan Liaison to ASEAN. Kemudian panel discussion-nya adalah Ibu Reni yang deputi dari KPPA, Ibu Tina Tegomala, beliau adalah Serikandi BUMN, kemudian Ibu Paulina Esrianto Putra, beliau dari Universitas Indonesia, dan Madam Sandhya Purecha, beliau adalah Chair of W20 India. Nanti moderatornya juga dari Universitas Indonesia. Selanjutnya Aqua Forum sesi ketiga
yaitu temanya Women Environment and Health in ASEAN. Nanti keynote remarks-nya insya Allah Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Kehutanan, dan selanjutnya dari organisasi dari CEO of Organon, itu adalah Miss Noha Saleh. Beliau asli dari Mesir dan tinggal di New York. Kemudian ada dari Presiden Direktur Pertamina Ibu Nike Widiawati, serta Ibu Alvira Marasco. Beliau adalah Chair WWF Itali, dan Ibu Sri Harsi Teteki, beliau adalah Direktur dari Biofarma. Untuk Aqua Safety keempat adalah Empowering Women for Sustainable Security and Peace in Southeast Asia, di mana ini baru pertama kali akan disampaikan permintaan dari pihak ASEAN Sekretari bahwa Women for Sustainable Security and Peace ini memang baru dicanangkan di ASEAN juga. Jadi perempuan-perempuan yang istilahnya menjaga negara, jadi negara perbatasan di setiap negara. Dan kita sampaikan keynote remarks-nya adalah Ibu Lestari Mudaya atau Ibu Reni. Kemudian panel discussion-nya Ambasador juga Ibu Sti Gede Pak Bisa Kepuja, kebetulan beliau adalah Executive Director of ASEAN. Kemudian Ibu Ajeng Purnami Pratiwi, juga ASEAN Committee Ambassador. Nari Rose Maksesai, beliau adalah Deputy Executive Director Cybercrime Investigation and Coordinating Center (ASEC). Susana Hari, South Foundation International Laundry Treaty Center Singapura, dan Ibu Angki Yudhistira, staf ahli disabilitas. Itu yang kami bisa sampaikan. Dan satu lagi yang akan kami berikan informasi adalah pada saat hari kedua kami akan hadir 500 peserta dari 1000 organisasi perempuan. Kita bagi dua, yaitu ke gedung MPR, disambut oleh Bapak Ibu Puan Maharani dan Bapak Susanti. Demikian dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh pihak Ibu Ratna. Izin karena Ada pertanyaan yang hubungan dengan dari RCTI. Oh ya, silahkan. Nanti selanjutnya Ibu Uli, Ibu Tasri, dan Bu Ratna ya. Karena akan mau dijelaskan juga mengenai exhibition-nya. Ya, mohon izin Bu Ketum, terkait ini adalah event yang sangat menarik sekali karena bisa menghadirkan hampir ribuan wanita, ribuan organisasi perempuan, dan ini bisa jadi forum gimana masyarakat ASEAN tentunya memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza gitu yang sekarang jadi korban kekerasan. Apakah ada ke arah sana? Karena memang saya bisa mainkan ini kalau misalnya ada unsur-unsur bahwa ini juga ada bentuk perhatian kami perempuan terhadap perempuan yang jadi korban, karena kan ledakan rumah sakit atau segala macam itu yang bergelimpangan di halaman rumah sakit itu kan perempuan rata-rata. Dan pertanyaan kedua adalah harapan dari event ini apa? Ya, tentunya begini, ini kan pesertanya ASEAN ya. Saya mau review di sini tertulis 7 negara yang hadir. Tapi alhamdulillah day by day sudah 11 negara. Memang semuanya negara ASEAN hadir. Di mana yang hadir itu adalah pimpinan perempuannya. Jadi tokoh-tokoh perempuan, dan juga salah satu dari ketuanya Laos ya, jadi kayak ketua Kowaninya Laos itu adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, artinya apa? Mereka tuh hadir dalam kondisi sekarang ya, di mana kita juga sangat prihatin terhadap
yang terjadi peperangan ya antara Israel dengan Palestina. Nah, kita sebagai perempuan ya tentunya kita adalah bertugas sebagai agent of change di dalam perdamaian dunia. Nah, kebetulan di salah satu agenda acara yaitu sesi keempat di sini ada judulnya Empowering Women for Sustainable Security and Peace in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya kita sebagai ibu bangsa atau sebagai perempuan yang sebagai pendidik, pendamping dari suami dan sebagai ibu dari anak-anak bangsa harus memberikan kenyamanan, ketenangan bukan hanya di dalam rumah tangga, bukan hanya di dalam masyarakat, tetapi di dalam bangsa dan negara dan bahkan di dunia. Jadi harus adanya sinergitas, kerjasama yang baik antara perempuan-perempuan di tingkat ASEAN bahkan di dunia untuk kita menggaungkan kedamaian, kenyamanan. Bagaimana kita mau hidup untuk berorganisasi, untuk melakukan aktivitas sebagai wanita karir, sebagai wanita yang profesional, mempunyai profesi, kalau tidak aman, ya, baik itu aman di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, bahkan di dunia. Nah, pada saat ini Indonesia menghadapi pesta demokrasi dan juga tahun politik. Nah, mereka tentunya akan melihat ya bagaimana perempuan di Indonesia menciptakan kenyamanan, menciptakan kedamaian di Indonesia dalam menghadapi pesta demokrasi dan tahun politik. Dan juga mereka para peserta akan kita bawa ke gedung MPR, dan DPR, bagaimana para legislatif bekerja, bagaimana para eksekutif bekerja. Nah, jadi kita harus membuka wawasan kepada peserta ASEAN bahwa perempuan Indonesia is the best. Nanti hasilnya tentunya mereka akan implementasikan di negara masing-masing begitu. Jadi walaupun kondisi politik apapun yang memanas, ada hoak, ada segala macam, tapi kita perempuan sebagai ibu bangsa, sebagai pengurus KOANI dan sebagai anggota KOANI harus membuat sesuatu kedamaian. Ya. Jadi justru malah pendaftaran presiden, kemudian masa pendaftaran presiden, kita justru malah mengundang peserta negara ASEAN dan juga peserta dari Italia, dari India, di mana India juga sebagai chair dari W20 dan juga dari negara-negara lain, bahwa kita ini bisa berbuat walaupun dalam kondisi menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi. Ya. Dalam forum tersebut ada diskusi ya yang narasumbernya siapa? Bagaimana para perempuan termasuk perempuan ASEAN dalam menghadapi kondisi yang pada saat ini terjadinya peperangan, kemudian bagaimana supaya jangan sampai meluas atau sampai ke jadi selalu membawa perdamaian, jangan sampai meluas, harus tetap lokalisir. Itu adalah tugas perempuan dimanapun berada. Nanti diteruskan oleh Ibu Uli dan Ibu Tantri dan Bu Ratna. Terima kasih banyak, sampai ketemu di acara ya. Lanjut semua ya.
bahwa 4 poin tadi yang disampaikan itulah yang kita akan diskusikan. Jadi bagaimana peran perempuan di dalam bidang small business empowerment, jadi UMKM mikro, kemudian di bidang lingkungan, kemudian di bidang kesetaraan, dan satu lagi tentunya yang baru, yang jarang belum pernah didiskusikan di tempat lain, hanya di level Kemenlu. Ini baru besok adalah hubungan singkatnya hubungan kids and hubungan insecurity. Gitu. Kita lanjutkan ya sedikit ya. Untuk itu saya persilakan Ibu untuk mempersilakan mengenai share. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Warta Media yang telah hadir pada sore hari dan juga teman-teman dari Tuani, dapat kami sampaikan informasi bahwa saya sebagai yang tidak bertanggung jawab dalam bidang Expo, kami baru kali inilah menyelenggarakan berkolaborasi dengan bidang hubungan luar negeri, sedangkan kami adalah yang dulu dalam bidang ekonomi, koperasi dan UKM. Jadi di sini kami diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Expo yang nanti akan diselenggarakan dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober 2023 ini. Disinilah kami mengharapkan sekali dari pada teman-teman wartawan untuk dapat memberikan informasi, memberikan kaum kepada para masyarakat lingkungan terutama di Jakarta untuk dapat hadir di dalam penyelenggaraan Expo kami di gedung Smexpo dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober nanti, yang dibuka dari jam 8 sampai jam 17 sore. Di sini yang sudah ikut di dalam penyelenggaraan Expo itu ada 65 booth dari UKM binaan dari Tuani dan 17 dari ASEAN selain dari sponsor-sponsor yang ada, ya, dan juga dari 12 stand dari kuliner. Jadi yang dibantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat semuanya untuk dapat hadir dalam kesempatan itu, dan kami mengharapkan setiap hari bisa paling tidak 500 sampai 350 orang yang bisa hadir dalam penyelenggaraan kami, dan berhasil dilakukan. Demikian mungkin cukup sekian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita memang selalu mengadakan biasanya Kuanifer itu di Smexpo itu adalah rumah UMKM. Jadi memang kita selalu berusaha mengadakannya adalah di rumahnya UMKM sendiri. Baik, seperti kita buka sesi untuk bertanya. Ayo semangat, yang aneh-aneh boleh deh bertanya. Biar isinya tuh lebih menarik ya. Mungkin kata-katanya ini perempuan bohong aja kali atau apa gitu ya. Ayo semangat, jadi menggelegar sedikit. Judulnya nggak usah dengan sini nggak apa-apa, tapi menggelegar sedikit ya. Ya, silakan. Terima kasih, saya Bayi dari Sumatera Utara. Saya mau tanya, selain kegiatan seremonial atau forum ini, ada nggak sih isu perempuan yang dibawa nanti pada forum itu? Nah, seperti isu tenaga kerja perempuan, kayak TKI kita di ASEAN yang banyak di sana segala macam. Terima kasih Mas. Itu sudah pasti masuk. Yang pertama kita mengenai gender gap juga kita masuk di situ ya, mengenai tenaga kerja khususnya di bidang ASEAN itu akan masuk di dalam isu di bagian kesetaraan. Yang bagian kedua ya, iya empowering. Ini adalah di dalam
Empower Her, memajukan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di ASEAN. Jadi kita akan membicarakannya di situ. Itu sudah selalu menjadi, belum ada, selalu menjadi masalah. Itu tidak pernah berhenti. Jadi isu gender, isu labor, kemudian lingkungan, kemudian pekerja ya, tenaga kerja, kemudian ini yang terbaru yang Indonesia nih sekarang kita menambahkan, makanya dari situ yang tadi yang Women in Peace and Women in Security. Setiap pertemuan itu didiskusikan, ya. Indonesia ini sudah sampai kemana bahwa isu itu artinya ada penyelesaian kah di antara forum-forum kita di Iya, sampai saat ini yang terakhir yang kita ini kan belum ada titik maksudnya itu kita baru melapor, kita menyampaikan, tolong disampaikan misalnya seperti di Malaysia, coba sampaikan kepada governornya seperti itu pertemuan 2 tahun yang lalu. Nanti di dalam nanti kita akan bertanya. Jadi biasanya kita akan melaporkan apa saja yang sudah kita harus maju seperti itu. Saya tambahkan mungkin Mas. Ya, saya tambahkan Mas. Jadi gini, setiap kami melakukan satu seminar atau pertemuan TV, bukan seminar, pertemuan TV, karena kami kebetulan juga ada episode yang kami selalu setiap bulan Maret, karena melakukan misi dari BPBD, kemudian kemarin W20 dan beliau adalah chair dari W20, itu selalu ada permasalahan, dan permasalahan itu tidak pernah habis, tidak pernah ada kata stop untuk masalah-masalah seperti tenaga kerja dan sebagainya. Dan itu selalu kita ungkapkan dengan KPPA dan lain sebagainya. Jadi batasannya hanya sampai kita membuat satu regulasi supaya untuk disampaikan ke KPPA, dan membuat satu regulasi supaya disampaikan kepada PPB dan sebagainya. Tapi sampai di sana belum ada satu solusi bagaimana memutuskan mata rantai tersebut. Contoh kemarin waktu kami ke Brunei dengan Ibu Ketua Umum juga disampaikan oleh pihak kedutaan besar bahwa shelter di setiap KBRI itu selalu banyak perempuan-perempuan yang selalu bermasalah. Tapi sebenarnya masalah itu bukan dari si perempuan itu kebanyakan, tapi masalah itu mungkin seperti tadi Mas sampaikan, setelah ada kerjaan selalu ada masalah yang sangat krusial, yaitu misalnya antara majikan dengan ART, pekerja dan lain sebagainya seperti itu. Jadi permasalahannya belum bisa sampai ke satu titik di mana titik itu adalah stop untuk tidak ada lagi timbul masalah seperti itu. Kita targetnya selalu nol, karena kita selalu memberikan satu informasi, selalu memberikan satu mengikuti apa keinginan dari KPPA dan sebagainya. Jadi nggak akan selesai. Ini persoalan ini sampai ke PBB terus. Ini makanya kita, makanya saya sangat terharu ya, mereka datang ke sini yang 75 orang besok ini dari ASEAN datang. Ini saya juga deg-degan juga, ini pasti mau nyerang kita atau mau apa ini gitu ya. Jadi kita nggak pernah begini, biasanya datangnya 15, 20 gitu. Ini 75 dan lengkap 10+1 gitu. Jadi ya di satu sisi kita ini sampai baru kemarin lengkapnya. Jadi ya ini dan akan ada tambah lagi kelihatannya. Jadi kita udah siapkan. Ya, silakan Mas. Dalam pertemuan ini apakah juga akan menghasilkan sebuah rekomendasi di pasti. Karena pemerintah Indonesia ini saat ini kan melewati terkait CPPO dan mayoritas itu korbannya adalah perempuan. Apakah nantinya akan semakin ada kerjasama negara itu untuk menghindari, karena dan kebanyakan dari Indonesia yang menjadi korbannya dari dikerjakan secara tidak manusiawi dan sampai keluarganya itu terancam. Betul, terima kasih Mas. Itu juga masukan dari masukan yang akan kita bicarakan, sudah masuk agenda kita. Kita akan membuat suatu rekomendasi yang itu akan dimasukkan. Kalau untuk TPPO nya seperti apa yang akan dijalankan oleh organisasi
mereka harus membuat kebijakan ya bersama pemerintahnya. Jadi kalau semua ini kalau tidak ada dengan kebijakan, makanya ini kemarin ini sebenarnya lanjutan dari G20 karena ini lanjutan dari G20 deklarasi leader declaration itu penting sekali memang ya, apalagi waktu Indonesia itu 8 poin ya. Sebenarnya ini juga berkembang juga kemarin dari India. Jadi ini sudah mulai mengarah nanti akhirnya dari 2000 kita kan punya poin 2030 itu sebenarnya ada 50-50 planet 50-50 ya. Kemudian ada bubble segala. Tapi ini yang tadi yang mau sampaikan ini memang kita akan membuat satu deklarasi untuk meneruskan kepada pemerintahnya. Karena seperti itu. Jadi kita harus tidak semua itu serang aja ya Mas ya. Tidak semua organisasi perempuan itu betul-betul dapat bermitra dengan pemerintah. Kebanyakan sebagian itu mungkin ada yang against. Ya, jadi kita selalu mengarahkan jadi kita Indonesia itu juga salah satu pemerkasa bahwa kita perempuan ini tidak harus untuk memprotes. Memprotes itu caranya dengan lain. Dan akhirnya seperti contoh misalnya W20 kemarin itu kan G20 deklarasi itu menghasilkan 8 poin itu dari sekian banyak 52 atau 58 itu menceritakan mengenai perempuan dan anak. Itu aja 6%, artinya tuh nggak berapa poin ya. Kalau kemarin itu Indonesia 15,6%, Italia itu 6%. Dan ini membuktikan bahwa kalau kita bermitra, karena memang ternyata perempuan itu tidak mungkin kurang bermitra dengan pemerintah. Dan kita dalam hal ini, makanya kita kalau kita disuruh harus demo, harus berkata itu ada caranya kita berdemo, ya. Saya tambahkan sedikit Mas bahwa memang pelopor organisasi di ASEAN juga mungkin ada beberapa di Asia Pasifik adalah kawan yang selalu bermitra dengan pemerintah. Karena memang cikal bakal Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak kan juga dari kawan zaman Orde Baru seperti itu. Jadi kami tidak harus selalu melibatkan pemerintah untuk bersama-sama memajukan apapun, baik itu mengenai masalah-masalah yang kita hadapi sekarang maupun yang kita akan hadapi yang akan datang. Itu selalu bermitra dengan pemerintah. Karena kita sendiri agak selalu sedikit terhambat jika teman-teman kami yang dari negara-negara ASEAN ini tidak ada yang bermitra dengan pemerintah, dan itu selalu jadi hambatan buat kami untuk maju bersama-sama. Karena kalau kami selalu melaporkan kepada pihak kementerian dan kemudian kementerian nanti akan melaporkan kepada presiden, belum tentu presiden di negara lain yang tidak bermitra, organisasi perempuan tidak bermitra, tidak mungkin bisa mendapatkan informasi itu. Nah, itulah yang menjadi hambatan-hambatan mengenai masalah-masalah yang kita hadapi. Yang menarik apa Pak? Ya. Yang mereka dibanding ketika diadakan di negara lain. Kira-kira apa sih yang membuat mereka tertarik? Nah ini saya juga bingung. Makanya tapi memang yang pertama kita membuat acaranya ini mungkin mereka pengen tahu mungkin ya, karena di situ undangannya adalah bersama dengan 1000 pimpinan organisasi perempuan Indonesia. Mungkin jadi mereka baru nggak, oh ini ada 1000 udah pengen tahu gitu ya. Jadi karena selama ini kan kita selalu memperkeluarkan kita Kowani mempunyai ini ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa di acara opening ini kita sampai itu semua nggak muat Mbak, jadi sampai bilang batasin kita sampai terus seperti itu gitu ya. Jadi ya mereka mungkin mau lihat kali ya, karena memang ini baru pertama kalinya suatu event di Apollo ini besar sampai 1000 lebih. Biasanya saya bilang kan cuma kalau opening ceremony-nya mungkin paling banyak saya pernah hadir itu di ICW itu di Taiwan itu 300-400 seperti itu ya. Di Korea pernah sampai 500 waktu dulu ya. Ya sekitar itu. Tapi kita sekali ini 1200-an. Itu juga karena tempatnya. Kita tadinya mau cari tempat lain, cuman karena memang keterbatasan biaya kemampuan kita, ya
kita berjuang untuk melangkahkan, untuk menyuarakan kita. Makanya kita saat ini kita bikin press con ini betul-betul Mbak untuk menyuarakan. Kalau yang nggak hadir mungkin nanti kita akan bisa sampaikan kembali. Jadi nanti Ibu, Mbak dan Bapak bisa, teman-teman media bisa menyaksikan sendiri bagaimana suasananya, dan mohon good news is good news ya. Jangan bad news is good news. Nah, itu dia ya. Jadi good news is good news gitu. Jadi please help us. Gitu ya. Kenapa mungkin sampai mobilnya? Ini kami juga merasakan dinamisasinya peserta. Awalnya memang belum banyak yang ikutan, tapi menjelang mau mendekati hari H ini luar biasa. Hari ini saja bisa sampai 100 peserta yang masuk lagi. Jadi diperkirakan 1.250 itu yang full. Nah, kenapa negara-negara ASEAN begitu banyak akan hadir dan belum pernah kejadian, karena waktu kami mengikuti Ibu Ketua ke Brunei pun hanya sekitar 20 saja yang hadir, itu pun 20 sudah dengan negara yang bersangkutan dengan negara. Tetapi kita kebetulan bersamaan pula kami membuat Kowani Expo ini, di mana para teman-teman yang dari ASEAN ini juga menjual barang-barang UMKM-nya, yang produk-produk UMKM negara-negara tersebut. Jadi itulah membuat semangat mereka untuk hadir, itu juga termasuk akan menjadi satu kemegahan atau kemeriahan di dalam pesta forum Aqua Forum dan Expo ini. Jadi itulah yang membuat banyak sekali yang akan insya Allah menjadi Semangat apa? Ada nggak sih, maksud saya dari Kowani sendiri, poin penyelesaiannya antara organisasi organisasi perempuan se-ASEAN nanti akan datang ke aku. Jadi bukan Kowani ke pemerintah gitu ya. Kowani ke organisasi yang akan datang ke Indonesia. Dan permasalahan kita tuh ini kan sudah disampaikan tuh setiap tahun. Feedback dari dirinya, kemarin sudah saya sampaikan juga ke pemerintah saya atau gimana gitu. Hasilnya seperti ini. Saya menceritakan. Iya, kalau negara-negara di ASEAN itu seperti di Malaysia itu belum berjalan lancar. Benar, ya, mereka masih belum bergantung pemerintah, karena mereka juga berganti, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau Singapura, mereka tuh permasalahannya lain, ya. Jadi kita kan lebih banyak ke Malaysia ya. Kita lebih banyak ke Malaysia. Mereka sendiri juga sebenarnya lagi bermasalah, ya. Keadaan mereka sendiri lagi bermasalah. Mereka bilang kalau bisa Pak Jokowi pindah jadi orang Malaysia. Jadi mereka sendiri lagi dalam keadaan bermasalah di Malaysia. Istilah itu sampai mereka bilang ya problem to many. Cuma dia bilang no, but your job bukan untuk apa datang dengan kita dengan ASEAN kan begitu. Kita kan udah sepakat, iya, that's why we push sama-sama. Jadi nanti yang pertanyaan Mas mungkin saya akan ngomong nih nanti ya di dalam rapat nanti saya akan sampaikan wartawan saya sudah menanyakan. Jadi ya. setiap tahun isinya cuma sama-sama curhat. Nggak setiap tahun, kita 2 tahun sekali. Ya setiap ketemu. Kita sudah ada progres ya. Dan kita kan dari dulu udah jauh Pak. Saya ingat banget dulu. Asal saya pulang dari luar negeri tuh 15-20 tahun yang lalu tuh pekerjaan tuh udah kayak ketakutan kalau datang tuh udah dikejar-kejar sampai ke mau keluar dari bandara itu saya sampai ikut saya aja Pak, sampai begitu. Mereka tuh udah langsung kayak udah mau ditodong duluan. Di Indonesia aja. Di Indonesia. Kalau di Indonesia aja iya. Di sana juga begitu. Iya. Jadi itu loh. Saya tambahkan Mas, rata-rata memang selalu masalahnya adalah ekonomi sosial, kemudian pendidikan. Di mana pada saat mereka berangkat, mereka hanya memikirkan bahwa mendapatkan atau earn money yang lebih dari kemampuan di rumah beliau. Informasi atau apapun yang didapat lebih detail
misalnya lewat dari ketenagakerjaan. Tetapi kalau yang mereka langsung itu juga terjadi di Brunei. Kita melihat Brunei adalah negara kaya, tetapi ternyata setelah kami dapat informasi tidak begitu. Mereka juga ke negara yang lain dengan persis kejadian seperti ke Saudi Arabia, mereka juga kejadian persis dengan pekerja-pekerja di Indonesia. Makanya kita hand in hand ya sama-sama. Jadi itu semuanya dilakukannya seperti kata Bu Tanti tadi sama. Jadi Mas jangan merasa kita sendiri yang hebat, enggak. Justru kita juga ada yang salah maksudnya. Justru kita Kowani justru membuat perempuan-perempuan di Indonesia ini, maaf kata istilahnya, kalau kita mau keluar kita juga harus punya wawasan diri sendiri, harus ngerti caranya gimana, harus ngomong gimana, harus pintar, harus ini, harus itu. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, misalnya ya cara menyetrika baju nggak tahu, misalnya cara ini nggak tahu, cara menggunakan toilet nggak tahu, misalnya gitu ya. Jadi kita dari kita sendiri juga kadang kita harus introspeksi juga. Nah saya juga beberapa itu yang kita dapatkan itu adalah beberapa itu yang terlalu diiming-iming karena ketidakberdayaan akhirnya apa istilahnya, maaf kalau saya istilahnya, akhirnya mereka ikut dibilang nanti saya kerja di sana ya dapat ini dapat itu beganan dan ini gajinya mau. Nah ini nah itulah tugas Kowani sekarang. Tugas Kowani itu yang jangan diiming-iming. Kalau kita mau ke sana, oke, saya siap. Saya punya kemampuan ini. Bukan saya mau main. Kalau ada yang jaga, saya udah tahu nomor teleponnya di mana, saya udah tahu harus gimana. Bahkan kita latih mereka bela diri. Itu. Jadi kalau dia sampai mau mengganggu, sudah begitu kan. Udah kita harus dari situnya. Jangan yang justru mohon maaf ya. Justru dia tahu yang kita juga yang nakal, yang lemah-lemah dicari yang lemah-lemah. Saya beberapa kali tuh ada yang di pom bensin di Sumatera tuh ketahuan ngajak, ditanya di mana? Itu ketemu ada pom bensin, ada yang mau ngajak, bilangnya ada pekerjaan di Batam, bilangnya di Batam loh. Jadi diri kita juga sebenarnya kita nggak siap. Jadi kalau saya ngomong ke mereka juga, you punya juga harus siap. Makanya kita introspeksi diri juga. Jadi sama-sama di sana juga negara yang tetangga juga memberikan contoh yang baik, kita juga memberikan contoh yang baik. Jangan saling kita minta menuduh mereka salah, kita sendiri juga nggak siap. Sama BP2MI kerjasama deh. Iya, kita juga harus minta kerjasama seperti itu, betul. Kita kerjasama. Sudah kerjasama. Kita kerjasama ya sama penduduk. BP2MI. Iya, BP2MI. Iya. Udah lama, dari awal. Tapi tetap juga ada masalah. Bukannya kalau udah ada itu mestinya kan kalau ada Kowani udah beres. Kowani bersama dengan BKOWGW kan udah segala macam, kurang apa kita melakukan ini itu pelatihan ini tetap aja kan sistemnya kan baru. Terus yang baru sudah ini. Tambahan Bu Uli pernah 20 tahun yang lalu Kowani itu juga diajak oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk sama-sama melobi perempuan yang akan dipancung oleh pihak pemerintah Saudi Arabia, dan akhirnya berhasil tidak ada dipancung tapi memang didukung seumur hidup. Tapi berakhirnya masa akhirnya dipercepat, mungkin mendapatkan remisi. Itu pernah seperti itu. Nah kita sekarang juga terus berkolaborasi dengan ketenagakerjaan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, karena sudah pernah mendapatkan proyek percontohan dari pihak pemerintah ketika Partai Kowani mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi itu sudah pernah, makanya kenapa UPD ini dibuat dan beserta seluruh dewan pimpinan terus lebih membangun tidak hanya untuk kepada di Indonesia saja, tapi juga terus membawa misi-misi kepada negara-negara ASEAN lainnya. Contoh kemarin yang sudah dilakukan di Brunei, dan akan kita coba untuk memperkecil masalahnya, tetapi ternyata dari pihak ini juga punya masalah aturan yang mungkin tidak bisa masuk oleh dari pemerintah Indonesia melalui Kowani. Di Brunei pun banyak sekali, di KBRI Brunei banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang bermasalah yang saya sebutkan di awal, karena memang selalu masalahnya
seperti juga halnya di Saudi Arabia dengan majikan seperti apa, selalu diganggu oleh majikan, dan itu kejadian itu apa ada yang mau diperkosa, dia lari sampai akhirnya loncat pagar dan lain sebagainya sampai ke KBRI, akhirnya dipanggil di situ. Nah, hal-hal kayak gitu tuh hampir semuanya dihadapi. Di Bangkok pun juga demikian, ada shelter seperti itu. Jadi sampai saat ini memang sudah mulai mengecil, tapi masih belum stop atau belum berhenti yang tadi sekarang nambah terus yang permasalahan yang datang juga udah selesai ini tambah lagi gitu ya. Kadang mereka belum sekolah apa diiming-iming putus sekolah, langsung apa namanya ikut apa iming-iming itu ya, gajinya berjam-jam juta, begana begini begana gitu. Ya, oke, saya tahu nih di benaknya Mas pasti pertanyaannya banyak, tapi tenang Mas, pertanyaannya Mas tanya sama dengan kita. Mas Mbak, Silakannya. saya mau menambahkan sedikit saja karena ini waktunya juga sudah makin mepet, bahwa kami memang mendapatkan sumbangan luar biasa, donatur yang luar biasa, walaupun kami sendiri berjuang bahu-membahu gotong royong bersama-sama perempuan di dalam kepengurusan, tapi tidak bisa tidak kami juga banyak sekali dibantu oleh beberapa hal. Jadi mohon mungkin bisa dicatat adalah dari Pemda DKI membantu kami luar biasa, kemudian sponsornya dari Pitra Seni Indonesia, dari Puspo Budaya, dari YKR, kemudian dari DOL yaitu tarian Srikandi Sriwijaya, kemudian Angklung Anggrek, Angklung Barokah, kemudian Angklung Eka Sangra, Peraga Busana, Parade Kebaya, dan Paduan Suara. Mereka semua ini membantu kami untuk supaya acara ini berjalan dengan megah, meriah, dan lancar. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirannya. Kami menunggu nanti pada waktu tanggal 24 pagi pada waktu peresmian. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan Amin. Dan sampai bertemu tanggal 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.